Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Pernah nggak sih pas lagi sendirian dan tiba-tiba suasana hening banget, rasanya tuh malah bikin cemas. Alih-alih tenang, kita malah ngerasa takut. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita. Kenapa sih diam itu seringkali terasa menakutkan? Di dunia kita yang serba cepat dan berisik ini, sistem saraf kita tuh ibarat mesin yang jalan terus. Dia nggak lagi terbiasa dibiarkan tanpa rangsangan. Akibatnya, saat hening, emosi-emosi yang selama ini kita pendam malah muncul ke permukaan. Di penjelasan kali ini, kita bakal kupas tuntas dampak dari kebisingan ini terhadap kehidupan kita dan pastinya gimana caranya kita bisa nerapin safetylness atau ketenangan yang aman untuk merebut kembali kedamaian batin kita. Yuk kita mulai? Coba tebak, berapa kali rata-rata kita mengecek layar HP dalam sehari? 96 kali, gila kan? Hampir 100 kali kita buka layar ponsel sekedar buat nyari sesuatu untuk dilihat. Tapi dengerin ya, ini penting banget. Sering ngecek HP itu bukan berarti kamu punya kebiasaan buruk atau kamu itu lemah. Sama sekali bukan. Ini adalah realitas biologis. Otak kita itu secara otomatis selalu mencari stimulus buat menghindari yang namanya ruang kosong. Jadi, kalau kamu ngerasa gelisah banget pas lagi nggak ngapa-ngapain, wajar kok. Perasaan itu valid banget. Sistem saraf kita emang seolah-olah udah lupa gimana caranya buat bener-bener beristirahat. Oke, coba kita renungkan hal ini sebentar. Kapan terakhir kali kamu benar-benar duduk diam tanpa ada gangguan sama sekali? Maksudku benar-benar diam ya, nggak ada musik yang muter, nggak pegang HP, nggak ada suara TV yang nyala di latar belakang. Susah kan ngingetnya? Di kehidupan modern kayak sekarang, keheningan murni itu ibarat barang mewah yang super langka. Tanpa sadar, kita ini terus-terusan berlari dari satu kebisingan ke kebisingan yang lain, cuma supaya kita nggak perlu duduk berdua dengan pikiran kita sendiri. Dalam dunia psikologi dan sejarah ada sebuah fenomena yang namanya horor vakui, atau ketakutan akan kekosongan. Kalau di zaman sekarang bentuknya adalah dorongan kompulsif buat terus ngisi tiap jeda dengan hal digital, yang main HP atau buka media sosial. Kenapa? Karena sistem saraf kita udah ibaratnya kecanduan sama rangsangan tanpa henti. Jadi ketika lingkungan tiba-tiba sepi, otak kita tuh kebingungan luar biasa. Ketiadaan suara ini malah ditafsirkan oleh tubuh kita kayak gejala putus zat alias sakau. Makanya kita langsung ngerasa cemas, gelisah, dan otomatis tangan kita nyari HP cuma buat ngisi kekosongan yang entah kenapa kerasa ngancam banget itu. Nah, apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita? Kamu mungkin mikir, kalau kita berhenti kerja atau berhenti natap layar, otak kita bakal ikut istirahat. Ternyata, sama sekali nggak. Justru, saat kita diam, ada sebuah jaringan di otak bernama Default Mode Network, atau kita sebut aja DMN, yang langsung menyala. DMN ini tuh kayak narator internal di kepala kita. Begitu suara dari dunia luar berhenti, DMN ini maksa kita buat dengerin suara batin kita sendiri. Tanpa adanya gangguan dari luar, suka nggak suka, kita dipaksa buat berhadapan langsung sama pikiran, kekhawatiran, dan memori kita. Makanya, kita perlu menyikapi keheningan ini dengan kelembutan. Diam itu sebenarnya sering banget jadi semacam katalisator. Sadar nggak sih, selama ini kita mungkin sering jadiin kesibukan sebagai tameng. Tameng buat lari dari rasa sedih atau trauma yang belum beres. Nah, pas suasana lagi sunyi, pertahanan psikologis kita tuh pelan-pelan runtuh. Secara biologis, kalau otak kita lagi capek banget, dia nggak punya cukup zat kimia penenang, yang namanya GABA, buat ngeredam pikiran-pikiran yang mengganggu. Jadi kesimpulannya, kita itu sebenarnya bukan takut sama rasa sepi itu sendiri, tapi kita takut berhadapan sama emosi-emosi terpendam di dalam diri yang selalu kita hindari. Respon tubuh kita terhadap keheningan itu ternyata sangat bergantung pada kondisi sistem saraf kita saat itu. Bagi seseorang yang sistem sarafnya lagi ngerasa aman, diam itu bakal jadi ruang pemulihan yang damai banget, detak jantungnya stabil, dan ototnya rileks. Tapi, buat kita yang mungkin lagi kelelahan atau ngalamin stres kronis, sistem saraf kita itu terjebak di mode waspada penuh atau mode lawan atau lari. Di kondisi ini, ketiadaan suara malah dianggap sebagai bahaya. Akibatnya, alih-alih bisa rileks, kortisol kita naik, detak jantung makin cepat, dan diam itu justru terasa sebagai sebuah ancaman langsung. Selain itu, lingkungan tempat kita tinggal juga ngebentuk gimana tubuh kita merespon hal ini. Buat kamu yang tinggal di megakota yang bising, polusi suara konstan itu bikin sistem saraf kita nganggap kebisingan sebagai hal yang normal. Begitu sepi, kita mulai cemas dan ngerasa terisolasi. Tapi coba kita bandingin sama tradisi nyepi di Bali. Ini adalah contoh yang brilian banget. Keheningan kolektif selama 24 jam itu ternyata secara ilmiah terbukti bisa nurunin stres dan ngasih ruang kontemplatif yang menyembuhkan. Ini ngebuktiin banget kalau diam itu, jika dikondisikan dengan rasa aman, benar-benar punya kekuatan penyembuhan yang sangat mendalam. Karena itulah, penting banget buat kita mulai nerapin yang namanya safe stillness atau ketenangan yang aman dalam keseharian kita.
Dan aku mau meyakinkan kamu nih. Tujuan dari latihan ini bukan buat maksa pikiran kamu berhenti total, atau nyuruh kamu duduk meditasi berjam-jam sampai malah bikin frustrasi. Bukan itu. Tujuannya adalah ngajarin tubuh kamu pelan-pelan banget kalau keheningan itu adalah tempat yang aman secara biologis. Kalau kita udah bisa melakukan ini, kejernihan mental yang bakal kita dapetin tuh sungguh luar biasa. Terus gimana cara praktisnya? Nah, kalau kamu tiba-tiba ngerasa cemas pas suasana lagi sepi, cobain deh pakai protokol stop ini. Pertama, stop. Berhenti sebentar. Bayangin aja kamu lagi neken tombol jeda buat semua aktivitas fisik atau layar HP kamu. Kedua, take a breath. Ambil napas. Coba tarik napas selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, terus hembusin pelan-pelan banget selama 6 hitungan. Ini ngasih sinyal fisik ke otak kalau kamu tuh aman. Ketiga, observe atau amati. Coba rasain apakah dada kamu berdebar, sadari aja sensasinya, nggak usah dihakimi. Dan terakhir, proceed. Silakan lanjutkan aktivitas kamu dengan niat dan pikiran yang lebih tenang. Ada satu lagi solusi simple kalau pikiran-pikiran negatif tiba-tiba datang nyerang kayak badai. Namanya teknik grounding sensori 5-4-3-2-1. Gampang banget. Coba cari 5 benda di sekitar yang bisa kamu lihat detailnya. Terus, sentuh 4 tekstur yang ada di dekat kamu. Dengerin 3 suara di luar. Cium 2 aroma di sekitar kamu. Dan terakhir, rasain 1 rasa yang masih tertinggal di lidah. Latihan yang sangat sederhana ini itu ibarat jangkar. Dia secara efektif bakal narik pikiran kamu keluar dari pusaran kecemasan dan bawa kamu balik lagi ngerasa aman di realitas fisik saat ini. Oke, sekarang kita lihat gimana cara membangun kebiasaan ini. Kuncinya ada di konsep titrasi. Maksudnya, kita bangun toleransi tubuh kita terhadap keheningan itu pakai dosis kecil yang gampang dicerna. Jangan langsung maksa diam lama-lama. Coba mulai dengan keheningan mikro. Luanin waktu 1 menit aja, iya cuma 1 menit, buat diam total tiap pagi sebelum kamu nyentuh handphone. Kalau itu masih terasa menakutkan, pakai aja penyangga audio. Dengerin suara rintik hujan atau white noise sebagai jembatan. Biasain juga buat bikin semacam sahabat digital alias nyepi mini setiap minggunya. Jauhin layar sebentar, biar sistem saraf kamu benar-benar punya ruang untuk bernapas. Sebagai penutup dari penjelasan ini, aku pengen kita semua ingat hal ini baik-baik. Ketakutan kamu buat diam itu sama sekali bukan sebuah kelemahan. Itu cuma sekedar tanda kalau sistem saraf kamu tuh udah terlalu lelah memproses dunia yang kelewat bising. Tapi, kamu punya kekuatan penuh untuk menyembuhkannya pelan-pelan. Mulai sekarang, yuk jadikan keheningan itu bukan sebagai ruang kosong yang ngeri dan harus buru-buru diisi, melainkan jadikan dia sebagai rumah yang aman buat kamu huni. Jadi, pertanyaannya untuk kamu hari ini, kalau terus-terusan berlari dari keheningan cuma bikin kita makin lelah, kapankah kamu akan ngasih izin ke diri sendiri untuk berhenti sebentar dan sekedar bernapas? Terima kasih banyak ya sudah menyimak dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.